Pemirsa Fides Channel sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas terkait politik. Di negeri ini, politik terkadang menjadi sesuatu hal yang menghebohkan, sesuatu hal yang menggelikan. Menghebohkan karena para pemimpin-pemimpin kita lebih suka tebar pesona, tebar kehebohan. Sehingga menjadi begitu menggelikan ketika mereka memasang muka seolah-olah begitu care, begitu dekat dengan rakyat, tetapi itu hanya terjadi di depan kamera. Ketika awak media mengelilingi mereka begitu lugas mengutarakan kondisi-kondisi politik, begitu lugas mengutarakan apa yang mereka kerjakan. Tetapi begitu kita masuk ke lorong-lorong, begitu kita masuk di pinggir-pinggir kanal, maka yang terjadi, kita menemukan di sana ada banyak lorong-lorong penderitaan, ada banyak lorong-lorong kesedihan yang dialami oleh rakyat. Kita kemudian menjadi bertanya, kenapa seorang pemimpin begitu suka dan begitu terkesan lihai di hadapan publik, di hadapan kamera awak media, menceritakan, bahkan menjelaskan begitu detail, begitu terstruktur, dan begitu tertata. Tetapi kenyataan-kenyataan yang kita temui dan banyak disaksikan, dilihat oleh jutaan orang, bahwa masyarakat di lorong-lorong, di gang-gang, di pinggir kali, ada banyak yang mengalami penderitaan dan membutuhkan sentuhan-sentuhan seorang pemimpin. Lantas kita sebagai warga kemudian bertanya, di mana mereka yang begitu hebat, yang begitu lihai bicara di hadapan awak media? Ketika seseorang di antara kita melihat, datang dan menyaksikan langsung betapa ada banyak orang-orang yang menderita di pinggiran kali, di gang-gang yang sempit, yang telah sesak dengan citra-citra yang dibangun di depan kamera. Lantas kita bertanya, kemana mereka yang suka membuat kehebohan, yang suka membuat pencitraan? Di mana mereka? Tiba-tiba di tengah pengharapan, di tengah kondisi yang seperti itu, datang seorang pemimpin, datang seorang pelayan publik, menerobos sesaknya gang-gang, menerobos sesaknya alam penderitaan orang-orang yang berada di pinggir kali, orang-orang yang berada di gang-gang sempit. Hadir menyapa mereka, mendatangi mereka secara langsung, mendengarkan, melihat, dan melakukan apa yang menjadi kebutuhan mereka secara dasar, yang selama ini telah menjadi permainan citra oleh orang-orang yang menyebut dirinya sebagai seorang pelayan publik. Seorang Menteri Sosial, Ibu Risma, yang telah akrab
dengan kehidupan orang-orang kecil. Beliau sebagai seorang pelayan publik tidak mahir berbicara di hadapan awak media, tidak mahir menata kata, tidak mahir menyolek citra, tidak mahir menebar pesona. Ibu Risma, seorang pelayan publik yang telah berpengalaman memimpin salah satu kota di Jawa Timur, atau lebih tepatnya kota Surabaya, tempat arek-arek Surabaya yang terkenal itu. Seorang Ibu Risma menjadi seorang pelayan publik yang memang pelayanannya begitu dirasakan oleh orang-orang kecil. Kita bisa melihat track record beliau, bagaimana ketika menata dan melakukan langkah-langkah pelayanan publik ketika memimpin kota Surabaya. Lalu tiba-tiba hadir sebagai seorang pelayan publik dengan level yang begitu tinggi, setingkat menteri, karena memang beliau adalah menteri sosial. Beliau ketika ditempatkan Presiden Jokowi sebagai menteri sosial, kita sebagai seorang anak bangsa yang selama ini hanya mengikuti proses perkembangan informasi yang beliau lakukan selama menjadi wali kota Surabaya, kita tidak akan heran bahwa seorang Presiden Jokowi yang memang tahu menempatkan orang-orang yang tepat di bidang yang tepat pula untuk mengurus Kementerian Sosial. Pelayan publik itu bernama Ibu Risma. Ketika kehadirannya di salah satu provinsi yang dikatakan paling Indonesia oleh pemimpinnya, oleh orang-orang yang pro kepada pemimpin itu, menyampaikan banyak sekali prestasi-prestasi. Tapi kita bertanya, satu prestasi besar seorang pelayan publik itu ketika dirasakan pelayanannya oleh masyarakat. Lalu sosok orang biasa yang ditemui oleh seorang pelayan publik yang telah terbiasa mengurusi orang-orang yang berada di gang-gang sempit, berada di pinggir kali. Ibu Risma menemui orang-orang yang terpinggirkan itu, orang-orang biasa itu, yang mohon maaf, terkadang luput dari tangkapan kamera pemimpin itu, yang begitu lihai memainkan kata dan citra. Kita menyayangkan, sekaligus bertanya, kemana dia selama ini? Kemana media yang selalu menyorot dia kemana-mana? Apakah memang tidak tahu bahwa ada rakyat, ada warganya yang membutuhkan pelayanan? Dari peristiwa itu, kita bisa melihat sejauh mana kualitas pelayanan publik seorang pemimpin
yang hanya bisa tampil di hadapan kamera, menguraikan begitu runut, tetapi begitu jauh dari kenyataan. Seorang Ibu Menteri Sosial, Ibu Risma, kita bisa bandingkan kualitas pelayanan publiknya yang memang menyentuh lapisan sosial yang paling membutuhkan sentuhan seorang pelayan publik, yaitu orang-orang yang terpinggirkan, yang hidupnya sudah teramat susah karena berada di bantaran kali, berada di pinggiran gang-gang sempit. Kemudian setelah itu ada banyak narasi-narasi politik yang mencoba melempar dan memainkan isu yang memang sangat cantik untuk dimainkan ini. Ibu Risma, seorang pelayan publik itu, tak bergeming dan tetap pada pendirian beliau sebagaimana yang beliau lakukan ketika melakukan pelayanan-pelayanan terbaiknya kepada warga kota Surabaya. Ada banyak politisi yang mencoba mengais-ngais peruntungan di momen seorang pelayan publik yang bernama Ibu Risma, Menteri Sosial kita. Kenapa ada banyak politisi yang mencoba mengais-ngais citra-citra politiknya di momen terbaik, di momen sederhana yang dilakukan oleh seorang pelayan publik yang bernama Ibu Risma? Kita bisa melihat jawabannya dari narasi-narasi dan alur-alur pikir para politisi yang hanya bisa bermain di hadapan kamera dan memanfaatkan momen-momen ya kali aja beruntung. Kita begitu heran sebagai seorang warga bangsa